eh, sistem yang ada pada perusahaan. Yang pertama adalah siklus pendapatan ya. Nah, siklus pendapatan revenue cycle, siklus pendapatan ya revenue cycle terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah sales system dan juga cash receipt system. Nah, itu ada pengendalian internal. Yang kedua itu adalah expenditure cycle, siklus pengeluaran ya. Siklus pengeluaran itu sendiri juga ada dua pengendaliannya, ada dua sistemnya, yaitu apa? Purchase system ya, dan juga cash disbursement, sistem pengeluaran kas. Itu ya. Yang ketiga itu adalah production cycle. Yang keempat itu adalah payroll cycle atau disebut dengan human resource cycle ya. Dan yang kelima itu adalah general ledger and reporting system. Nah, jadi ada 5 subsistem dari SIA ya, jalannya SIA. Ya, makanya dalam hal itu bagaimana supaya jalannya pengendalian itu bisa berjalan optimal, maka harus ada pengendalian internal tadi ya. Apakah dia pengendalian internalnya COVID ya, ataukah POSO ya, ataukah ERM ya, Enterprise Resource Management. Nah, itu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu dasar-dasarnya ya, pengendalian internal. Nah, jadi latar belakangnya apa? Ya latar belakangnya karena jalannya sistem itu makin banyak ancamannya. Nah, karena makin banyak ancamannya, maka kontrolnya harus memadai, ya, kontrolnya harus ditingkatkan. Nah, itu ya latar belakangnya. Jadi di sini terutama dalam hal ya semua sekarang apa-apa sudah komputer, semuanya komputer kan, jarang yang manual. Maka dalam hal ini komputer dan juga server ya, paling penting server sekarang ya. Server itu pusat data diolah, gitu kan. Pusat data disimpan, di mana informasi itu disajikan ya dan juga dipresentasikan. Nah, sehingga dalam hal ini karena ketergantungan yang tinggi pada sistem, maka dalam hal itu ancamannya juga ikut tinggi. Ya, bagaimana meminimalkan ancaman? Maka dalam hal itu perangkat pengendalian diperkenalkan. Ya. Kemudian, nah distribusi jaringan, ya distribusi jaringan terutama distribusi data ya ke banyak user juga. Nah ini menyebabkan perlunya pengendalian ya atau adanya penyimpanan data yang tersentralisasi, gitu ya, menggunakan yang namanya komputer mainframe, yang menyebabkan harus ada pengendalian yang memadai. Nah, secara historis, gitu ya, secara historis banyak organisasi memang nggak punya cukup seperangkat pengendalian, ya, terutama atas memproteksi data-datanya, gitu ya. Kenapa? Ya, disebabkan karena masalah pada pengendalian komputernya dan sering diestimasi, ya terkadang mengalami underestimate atau juga mengalami downplay, gitu ya. Dan juga implikasi pengendalian itu sifatnya tersentralisasi, gitu ya, berdasarkan host, gitu ya. Maka kalau dia berdasarkan host, maka itu selalu kadang tidak mudah untuk dipahami, gitu ya. Dan juga perusahaan itu banyak tidak memiliki data, ya, yang sifatnya data itu strategis sebagai sumber daya data perusahaan yang harus dilindungi dan merupakan bagian dari strategic management, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini latar belakang dari pengendalian internal itu ada ya karena adanya ancaman ya, threat ancaman yang secara potensial terjadi ya pada jalannya sistem informasi organisasi perusahaan. Ya. Kemudian juga harus ada exposure or impact, gitu ya. Artinya ada pengungkapan, ya pengungkapan ancaman tersebut, gitu ya, di mana pengungkapan ancaman tersebut terjadi, Pak, itu merupakan suatu hal yang pasti ya atau juga memungkinkan terjadi. Makanya harus diungkapkan ya di disclose ya dampaknya apa ke depan, gitu ya. Dan juga keyakinan, likelihood, bahwasanya probabilitasnya berapa persen terjadi. Nah, pasti kalau di ancaman itu selalu ada ya. Makanya sebelum ancaman itu datang harus diwanti-wanti. Ya, wanti-wantinya apa? Ya, perangkat pengendalian internal ya. Itu. Nah, sekarang mau kita lihat gitu ya.
seberapa sih pentingnya pengendalian ya dan sistem keamanan itu bagi perusahaan? Nah, jadi perusahaan mengakui ya suatu masalah ya kan bagi kalau katanya apa ini keamanan data ya. Kalau udah data terbongkar kan nggak enak ya kan. Pelanggan komplain. Ya, artinya perusahaannya itu tidak punya apa ya perlindungan data yang memadai ya terhadap data pelanggannya. Yang diinginkan ya apa gitu ya datanya terlindungi dalam hal ini gitu ya. Maka ada beberapa seperangkat pengendalian yang harus diterapkan. Nah, itu ya. Bagaimana bentuk pengendaliannya? Ya, secara umum full time ya, stafnya harus diberikan training terkait dengan konsep konsep keamanan, ya konsep pengendalian ya itu harus dididik ya karyawan ya. Kemudian juga mengedukasi karyawan terkait dengan mengukur pengendaliannya sejauh mana, berapa persen kuatnya, gitu kan? Dan juga keberlangsungan sistem informasi formal. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya. Kemudian juga making control of part application development process. Ya, jadi membuat suatu pengendalian yang merupakan bagian yang harus dikembangkan dalam sistem aplikasi yang memadai terkait dengan pengendalian internal ya. Di mana di sini pendekatan IT termasuk adalah pendekatan apa ya yang harus dipertimbangkan oleh akuntan. Makanya akuntan sekarang yang nggak hanya sekedar apa aja ya, nggak hanya sekedar pajak, PPN gitu kan, tidak hanya sekedar memikirkan apa ya laporan keuangan, tetapi harus IT. Nah makanya sistem pengendalian itu yang punya kewenangan sebenarnya akuntan ya. Maka dalam hal ini untuk mencapai tujuan pengendalian akuntan harusnya di mana? Pertama adalah memahami ya bagaimana memproteksi sistem dari ancaman. Nah itu bukan hanya kewenangan orang informatika, gitu kan? Akuntan harus tahu juga, gitu ya. Kemudian juga harus memahami prinsip-prinsip IT. Nah apalagi sekarang eranya era IT, gitu kan? Maka SIA minimal lah pengetahuan umum yang memadai yang harus kita pelajari. Ya. Di Amerika SIA itu mata kuliah dasar. Gitu. Kalau di Indonesia semester 3 gitu kan. Nah, tujuan dari kecukupan dari keamanan dan juga pengendalian sistem informasi pada organisasi itu haruslah dari awalnya top manajemen ya, dari pimpinan ya. Nah, itu. Jadi tujuan dari pengendalian itu adalah bagaimana keberadaan pemrosesan data ya. Karena semuanya sekarang udah pakai komputer, pakai server gitu ya. Maka berdasarkan pada tersebut pengendalian kebijakannya harus ada. Ya, maka kebijakannya meliputi pemrosesan komputer itu meredius faktor-faktor kesalahan sumber daya manusia, ya, mengurangi hal-hal yang salah dilakukan oleh manusia, sehingga kalau hal-hal yang salah dilakukan manusia itu menyebabkan meningginya resiko terutama adanya orang yang mengakses itu tidak diotorisasi ya atau ada yang mengubah data. Nah, ini latar belakangnya perlunya pengendalian. Kemudian juga pemisahan fungsi harus gitu ya. Makanya sekarang sering terjadi kan pegawai itu dirotasi. Ya, sebenarnya sih kalau pegawai itu dirotasi ya bagian dari pengendalian internal ya, kebijakan perusahaan itu. Nah, itu ya. Dan juga komputer dalam hal ini merupakan bagian dari yang diterapkan dalam pengendalian internal ya. Maka dalam hal ini akuntan ya harus mendesain ya secara efektif. Kira-kira model pengendaliannya bagaimana sih yang bagusnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana sih mengaudit atau juga mereview pengendaliannya. Dan dalam hal ini manajemen accept accountant. Ya, jadi pengecualian manajemen ya pada akuntan dalam hal ini pengendaliannya adalah tindakan ya. Tindakan apa yang diambil? Tindakannya berupa tindakan proaktif ya, yang untuk mengeliminasi adanya ancaman. Ya, setelah dikendali bagaimana actionnya gitu ya. Kemudian juga adalah kalau katanya pengendalian, maka kita bicaranya
pengendalian sebelum terjadi, pengendalian setelah terjadi, atau juga pengendalian prediksi yang akan terjadi. Nah, makanya pengendalian detecting namanya, pengendalian correcting. Pengendalian detecting itu mendeteksi sebelum terjadi, ya. Pengendalian correcting itu setelah terjadi, ya. Kemudian kalau sudah terjadi, bagaimana mengembalikannya. Nah, sehingga itulah yang dilakukan oleh akuntan, gitu ya. Nah, itu ya. Maka dalam hal ini ada beberapa tahapan, ya. Akuntan di sini membentuk tim, ya. Jadi tim yang dilakukan adalah mengembangkan sistem informasi tersebut, ya. Jadi nggak bisa akuntan itu kerja sendiri. Kalau dulu iyalah finance itu kerjanya sendiri, pajak itu kerjanya sendiri, gitu ya. Tapi kalau bicara pengendalian itu kolektif, ya. Bicaranya kolektif. Nah, dalam hal ini itu tadi, ya, perkembangan lingkungan bisnis, ya, begitu cepat, ya. Perkembangan lingkungan organisasi juga begitu cepat, ya. Nah, dalam hal ini perlulah pegawai yang inovatif, ya, pegawai yang kreatif. Kemudian juga punya power, ya, fleksibel. Fleksibelnya di mana? Fleksibelnya terhadap pelanggan, ya. Kemudian juga terhadap nilai tambah yang harus disiapkan, ya. Kemudian juga implementasi proses yang dikembangkan, ya. Dan di satu waktu yang sama itu perusahaan membutuhkan pengendalian internal di mana mereka mengantisipasi, ya, dampak berubahnya perilaku, gitu ya, perilaku atau juga reputasi atau juga integritas seseorang, gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang namanya pengendalian internal? Nah, itu ya, pengendalian internal itu adalah, nah, ini definisinya. Menurut siapa ini? Ya, menurut internasional ini, ya, standar internasional. Internal control adalah suatu proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, oleh manajemen, dan kebawahannya, ya, kebawahannya untuk menilai kewajaran, ya, atau juga kecukupan dari pengendalian internal sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, tujuannya apa? Tujuan pengendalian internal. Tujuannya ada tiga, ya. Yang pertama adalah melindungi aset. Nah, jadi kalau sudah adanya pengendalian internal, kursi meja nggak hilang. Nah, itu ya. Aset, ya, aset terlindungi, safeguard. Nah, itu. Kalau sudah ada pengendalian internal, maka pencatatan juga memadai. Pencatatan apa? Jurnal ada lengkap, gitu ya. Nah, itu yang kedua, record are maintained, gitu ya. Yang ketiga, keakuratan dan juga keandalan informasi yang dihasilkan. Bagus, ya. Nah, itu terciptanya pengendalian internal itu. Yang keempat, ya, yang keempat, there is reasonable, ya. Adanya ini, ya, kerasionalan penilaian atas laporan yang disajikan sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan standar, ya. Dan juga berjalannya operasional perusahaan itu efisien, ya. Jangan katanya kalau udah diterapkan pengendalian internal malah nggak efisien, malah mahal. Tidak, gitu ya. Akan ada operasional efisiensi, ya. Nah, itu. Dan juga, ya, adanya kebijakan manajerial yang mengcover itu semuanya. Nah, itu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini, ada di sekalian. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, itu ya. Jadi internal control itu adalah bagian di proses, ya, bukan di rencanaan, ya. Bagian di proses. Merupakan aktivitas operasi perusahaan, ya. Dan merupakan bagian integral aktivitas manajemen. Nah, itu. Jadi internal control itu sifatnya harus reasonable. Artinya ini, ya, layak. Ya, artinya memang memadai, ya, reasonable, memadai, ya. Dibanding dengan absolut, abstrak, ya, penilaian, ya, karena kelengkapan bahwa saja penilaian itu sangat sulit, ya, atau juga absolut itu indikatornya sangat sulit, ya. Jadi internal control itu syaratnya haruslah memungkinkan, ya, reasonable.
diterapkan ya. Kalau nggak memungkinkan ngapain diterapin? Nah, jadi haruslah reasonable. Dan internal control itu punya keterbatasan juga ya, bukan berarti internal control itu segalanya, ya kan, tetapi punya keterbatasan. Keterbatasannya di mana? Ya, keterbatasannya terutama adalah adanya keputusan yang buruk. Nah, itu yang menghalanginya ya. Kemudian juga adanya kolusi. Nah, kalau udah adanya kolusi orang dalam ya bagaimanapun kuatnya internal control tetap lemah itu, gitu ya. Atau kolusi pegawai. Ya kan bagian penerimaan dengan bagian akuntan udah apa? Udah kode, ya kan udah sama, gitu kan. Makanya kolusi lah penyebabnya kelemahannya itu ya. Dan internal control itu sering apa ya? Sering mengalami apa ya? Internal control objective are often at odds ya in each other. Ya, punya hubungan satu sama lainnya, nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Oke ya. Nah, mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya gitu ya, boleh kita tanya jawab. Silakan. Nah, jadi internal control itu 3 fungsi ya. Fungsinya dikendalikan sebelum terjadi, prevent, ya preventive control. Ya. Kemudian pada saat mendeteksi, nah itu ya. Ya, kemudian pada saat mengkoreksi. Nah, jadi itulah yang namanya internal control ya. Ya, silakan adik-adik sekalian, ada yang mau kita diskusikan, silakan. Oke ya. Nah, jadi bicara internal control menurut klasifikasinya, maka dikategorikan 2. Pertama apa? Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi ya. Jadi kalau pengendalian umum meliputi apa? Pengendalian lingkungan. Nah, itu ya. Jadi misalnya apa mesin ATM, bank kan. Jadi kalau dia mesin ATM, gimana supaya mesin ATM itu aman? Maka harus ada namanya pengendalian umumnya. Gitu kan. Pengendalian umumnya apa? Ya, ATM itu harus ada pagar, ya, harus dikunci, harus ada penjaga malam. Itu general control. Nah, itu ya. Kalau misalnya application control, nah kalau dia application control ya, maka pengendalian itu pengendalian aplikasi. Box ATM tadi biar supaya aman apa? Harus pakai password, harus buka topi, gitu kan? Harus passwordnya 6 angka, sering dirubah. Itu kan adalah pengendalian aplikasi. Nah, jadi kalau misalkan pengendalian aplikasi ini nggak jalan, maka lemahlah pengendalian. Ya. Nah, silakan adik-adik sekalian ada yang mau diskusi? Nah, itu ya, pengendalian aplikasi ini meliputi juga pengendalian sebelum terjadi, prevent, detect, and correct ya. Nah, itu. Dan di Amerika sendiri, bicara pengendalian ini memang isu utama ya, tahun 77 aja udah terjadi ya. Adanya dikeluarkan undang-undang Foreign Corrupt Practice Act. Nah, jadi Foreign Corrupt Practice Act di sini terkait dengan bahasanya oleh bahasa ICPA ya. Dulu ada American Institute ya, Certified Public Accountant ya, yang namanya ICPA. Dan tujuan utama ya dalam hal ini adalah yang terkait dengan foreign official ya, atau juga apa ya terkait dengan perilaku pegawai di luar negeri ya. Nah, itu. Tahun 90, tahun 2000 juga ya, lahirlah yang namanya Starbucks ya. Mungkin pernah dengar ya, yang namanya Starbucks. Apa itu Starbucks? Sarbanes-Oxley Act. Ya, artinya undang-undang yang terkait dengan ini ya, lahir dari representatif Amerika ya dan juga ya Sarbanes-Oxley Act ya, itulah dia. Jadi Sarbanes-Oxley Act itu meliputi ya perlindungan ya dari laporan keuangan, ya, kemudian juga terkait dengan laporan keuangan dan juga memproteksi investor ya, dan juga memperkuat pengendalian internal pada beberapa perusahaan ya. Kemudian juga menghukum para eksekutif yang melakukan fraud ya.
dan juga seremoni STX di sini berdampak pada Dewan Direksi ya, Dewan Manajemen dan operasional dari akuntan ya. Nah itulah ya sekedar yang terkait dengan apa itu pengendalian ya, apa itu regulasi yang terkait dengan masalah apa ini ya, yang terkait dengan pengendalian. Silakan ada yang mau kita diskusikan? Any question? Ada? Ya, baiklah kalau nggak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita